Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur deh, langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya, tentunya explore pada malam hari ini kita memiliki harapan yang lebih. Semoga saudara kita, sahabat kita Mas Shogun Wiratama ini bisa kembali seperti sedia kala ya teman-teman ya. Amin. Kalau saya lihat-lihat ini benar-benar merasa tersiksa banget. Ya siapa sangka lah, siapa yang menduga lah manusia kok bisa menjadi ayam. Kalau dipikir secara logika Masuk belasnya. tidak masuk sama sekali. Namun serasa tidur, namun ini nyata. Kondisi. Tapi alhamdulillah ini bikinin kandang biar nggak capek banget ya. Iya ya teman-teman ya. Dan untuk mengenai perkembangan dari dari makhluk botak bersama perempuan itu masih tetap simpang siur. Tapi tadi malam sudah ada yang mengatakan katanya itu adalah seorang penyihir agung. Dan memang benar ya si botak itu wanita ya Mas ya. Nah, dari kejadian yang saya lihat, ketika si botak itu masuk ke dalam semak-semak dan keluar menjadi perempuan cantik, nah ternyata memang di situ ada perubahan wujud. Jadi yang kita lihat selama ini yang menakutkan itu adalah sosok perempuan. Namun tujuannya apa sebenarnya teman-teman? Kami juga belum tahu. Kalau itu kita pikir carry. Yang terpenting Bagaimana caranya? nah ini kasihan ini istrinya ini pengantin baru malah belum apa jadi pacak ya. Pacak. Lagi pula dipikir-pikir izin dia bocok ayam ini. Gitu ya teman-teman ya. Aduh. Ada yang mau nambahin monggo? Mending loh. Oh Mbak Dawik mau ngomong. Itu Mas ada yang tanya dari Mbak Dawik. Kenapa kayu yang ini kok warnanya putih, sedangkan yang dipakai kita itu warnanya rada gelap gitu loh. Putih semuanya kan Dos? Putih teman-teman, karena habis dipakai banyak kena daki itu jadinya rada hitam. Oh kayu itu Ya dari Dewan Daru di para sedulur di luaran sana. satu lagi malah dikira Jenitri Mas. Ada ibu ya ke saya gitu. Ini Jenitri, saya orang Banyumas, saya paham ini Jenitri kayak gitu Mas. Yang hitam ya Mbah. Yang putih kan yang ditandai centang itu loh. Nggak tahu Jenitri. Bukan. Di orang Banyumas kok paham. ya kalau jenengan merasa orang Banyumas tinggal datang saja. Karena kami selalu terbuka lebar untuk panjenengan semua dan kami tidak ada niat sedikit pun untuk mengoplos kayu itu menjadi kayu alfa. Nah itu buat apa saya memikirkan hal itu ya? Mikirna Shogun mari be. Mikirna Shogun mari be. Usuk-usuk. Bingung ya. Wong sampai mikirin kayu Dewan Daru ditukar kayu alfa. Ya tidak mungkin lah teman-teman ya. Kami mengupayakan yang terbaik untuk panjenengan agar panjenengan feedback terhadap kami pun baik. Betul. Surdik curhat sedikit. Nah, boleh Bok? Ya monggo. Wah. Saya sih sebenarnya pengen nuntut Mas Kasih, tapi kan Rumah tangga Pak. Rumah tangga. Enggak, ini sih ya masalah pribadi sebenarnya. Monggo diungkapkan saja. Ya semenjak kita itu bersama lah. Saya kan selalu memegang teguh itu prinsip-prinsip dan kata-kata dari jenengan gitu loh. Ya. Yang jadi orang itu harus passion sama jadilah diri sendiri. Ya. Kayak gitu loh Mas. Ya memang harus seperti itu sih Mbak. Iya Buk. Tapi acur gue nek dilakonin Dos. Aduh gimana? Ya saya mencoba jadi diri saya sendiri, malah saya diumpang-umpang ewonan. Kepiye Masnya nuntut TK apa nuntut sing umpang-umpang? Coba tanggung jawabnya dengan Wah, kan maksudnya ini. Jadilah diri sendiri kan bagus Bapak. Iya Mas, saya dengar itu, mantap ini. Saya coba ya saya terapkan. Saya tidak perlu berpura-pura.
perlu acting-actingan kayak gitu loh. Yang penting los dangit ya. Los iya dangit malah diumpah-umpah. Ya berarti mulai sekarang Saya mau pencitraan sedikit mas. Pencitraannya gimana? Belum itu sih kurang pernah. jadi orang yang bijak gitu ya. Ya kayak gitu juga loh. Badannya itu tolongin si Diki. Nanti dulu itu pelan ngomongnya dos. Berarti Gitu ini tenang. iya gimana ini? Ya monggo mbak. Berarti kalian nuntut siapa kok? Ya kalau nggak capek kita jalan di hutan aja capek kok harus ada acting segala. Kalau nggak capek Mas pelan ya gitu. Nah tadi kamu ngomong katanya menerapkan prinsip-prinsipnya jadi acur. Iya kok. Berarti prinsipnya Mas Danang Maksudnya dia mengikuti apa namanya kan? maksudnya bukannya membaik malah menjerumuskan maksudnya begitu. Ya kayak dulu. Wah, itu pun harus disaring dengan akal sehat mbak. Mentang-mentang jadi sendiri nggak bisa maling itu. Saya sudah jadi diri sendiri nih. Ngapain kalian mukulin aku? Saya udah jadi bukan itu loh. Ukur kepantasan mbak. Apa ya nyocos mbak ya. Di saat tidak tepat kan pas mbak. Pro passion gue mas. Seperti gue passion gue ya penampilan ujarku malah. Passion. Iya sok gak kebayang nyandang ana malah nontonane didelengna jare oh bojo gemblung kaya mrindi. Aneh banget ki dos. Ya mana-mana kena gua alasan maling gue. Hah? Bahaya banget kan Saya badan. dari diri sendiri pak. Setelah ketahuan saya udah dari diri sendiri nih. Kenapa sing data pencitraan arep lah. Mending Semua golah nek ora kesel. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kensut. Bagi sedulur di alamat masing-masing tetap jam 18.20. Tonton video tim kaset. Sholat terlebih dahulu. Yuk, Kun. Kalau nggak terlalu. Kun. Ini sih ngomong begini sih. Mas. Sebentar. Iya mas, perempuan mas. Apa jangan ini perempuan yang ini berganti pakaian lagi mas? Oh si Billy ya? Iya, si nenek-nenek itu kan kemarin. Kan itu kayak bukan sih. Itu sebenarnya ada dikit. Astagfirullah. Ya Allah, Allah, kota Allah, Bismillah. Hati-hati mas. Boleh saja. Penasaran apa sebenarnya? Gimana mas? Oh siap Naraka. Baik. John. siapa jadi mas? Siapa sih mas? Nyai siapa sih? Tuh, lantai. Dengan siapa? Saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian penduduk asli di hutan ini? Iya. Iya, Pak. Kenapa kamu bukan asli penduduk sini? Saya bertanya
kepada kalian. Apakah kalian penduduk asli atau bukan di hutan ini? Ya kalau iya kenapa? Saya Tarwina. Siapa? Tarwina. Diem, Pak. Kenapa kau menatapku penuh dengan kecurigaan? Ada apa sebenarnya? Apa yang sedang kau cari? Saya memang sedang mencari hal yang mencurigakan yang masuk ke dalam wilayah hutan ini. Apa itu yang mencurigakan? Ya, ya. Sama sih. Saya sedang mencari istri dari keponakan saya, Pangeran Cafas. Sudah beberapa bulan ini, sudah beberapa minggu ini, dia sering pergi. Dan setelah saya ikuti, dia masuk ke dalam hutan ini. Saya sedang mengungkap rahasia besar, kebohongan besar yang selama ini dilakukan oleh Putri Valinta. Siapa itu Putri Valinta? Ya, istri dari keponakanku, Pangeran Cafas. Kebohongan apa yang dilakukan oleh Putri Valinta? Pangeran Cafas belumlah lama menikah dan berumah tangga dengan Putri Valinta. Namun ada hal yang mencurigakan yang saya rasakan terhadap Putri Valinta. Saya merasakan ada kecurangan dan kebohongan besar yang berjalan mengikuti dirinya. Pangeran Cafas dan Putri Valinta sudah 1 tahun ini menjalin rumah tangga. Namun selama 1 tahun ini juga Putri Valinta seringkali pergi, terutama di malam hari. Pangeran Cafas tidak melarang istrinya pergi di malam hari. Dia bahkan selalu membela kelakuan aneh yang dilakukan oleh Putri Valinta. Lalu Nyai Tarwina sendiri apa menyaksikan masuk ke hutan ini? Saya sudah 4 kali melihat dia masuk ke dalam hutan ini. Ciri-cirinya seperti apa? Barangkali saya bisa bantu untuk mencarinya. Walaupun saya benci dengan dia, saya menaruh kecurigaan besar terhadap Putri Valinta. Namun saya harus mengakui ciri-ciri yang melekat kepada dirinya. Dia sangat cantik. Cantik. Ya, tutur katanya sopan dan sangat lembut. Tinggi badannya sangat pas bersanding dengan Pangeran Cafas. Untuk seorang wanita, dia tergolong sangat cantik. Pakaiannya terlihat selalu rapi dan layaknya putri-putri pada umumnya. Walaupun dia sebenarnya bukan putri. Dia bisa dianggap putri karena sudah menikah dengan Pangeran Cafas. Namun setelah menikah, Pangeran Cafas seperti makhluk yang bodoh, makhluk yang menganggap semuanya tidak ada,
di dunia ini kecuali Putri Felinta. Dia terkesan seperti diperbudak oleh cinta yang diberikan oleh Putri Felinta. Dengan segudang kelakuan aneh yang dilakukan oleh Putri Felinta dengan bepergian malam hari ke hutan-hutan, tidak ada rasa kecurigaan dari keponakanku Pangeran Javas terhadap istrinya. Lalu jenengan itu sedang membela apa bagaimana? Tentunya tidak. Saya justru sedang ingin membongkar kebusukan dari Putri Felinta. Karena saya merasa ada hal yang sangat mencurigakan dari Putri Felinta. Maka dari itu, saya datang ke hutan di mana saya melihat Putri Felinta masuk ke hutan ini. Namun anehnya manusia, setelah saya cari di seluruh hutan ini, tidak ada sedikit pun tanda-tanda adanya Putri Felinta. Padahal saya meyakini bahwasanya Putri Felinta benar-benar masuk ke dalam wilayah hutan ini. Kalau kalian benar penduduk dari hutan ini, apakah kalian pernah melihat wanita dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi? Ya sejauh ini saya berjalan di hutan ini sih saya tidak pernah melihat. Tapi jika nanti saya melihat, nanti saya sampaikan kepada Karina. Berarti di sini siapa tadi namanya Mas? Felinta. Ini. Tarwina. Berarti Bibi Tarwina ini sedang mencurigai bahwasanya istri dari Pangeran Javas itu mungkin memiliki selingkuhan di sini atau bagaimana? Itu adalah kemungkinan dari beberapa kemungkinan yang saya curigai. Mungkin saja memang benar apa yang kau ucapkan. Dia memiliki laki-laki lain di hutan ini. Karena setiap malam pergi ke hutan ini gitu. Ya, hampir setiap hari. Yang membuat saya aneh adalah kelakuan dari keponakanku Pangeran Javas. Dia tidak mencurigai sedikit pun ketika istrinya setiap malam pergi. Ketika saya mengatakan bahwasanya ini agak sedikit aneh ponakanku, dia selalu membela istrinya. Dia selalu mengatakan itu hanya kecurigaan Bibi saja. Dari awal Bibi memang tidak terlalu setuju terhadap pernikahan saya dengan Putri Felinta. Ya nanti jika saya bertemu dengan Putri Felinta, nanti saya bisa katakan kepada Nyai Tarwina. Seperti itu ya. Saya yakin sekali Putri Felinta masih berada di sini. Dia bersembunyi karena mungkin dia mengetahui saya telah mengikutinya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudeng apa enggak yang diceritakan oleh makhluk tadi? Ya sedikit mudeng sih Mas. Kan intinya dia adalah seorang bibi dari pangeran. Pangeran itu bernama Javas. Ya. Di mana Javas menikahi seorang putri dengan segudang Menikahi wanita, bukan putri. Wanita akhirnya dianggap menjadi putri kan? Ya. Ya, dengan segudang keanehan. Di mana keanehan itu Di setiap malam membuat ganjalan si bibinya itu setiap malam keluar dan sudah 4 kali ini kepergok masuk ke dalam hutan ini. Oke, kita tarik dulu cerita yang kita temui beberapa hari yang lalu. masalah yang terjadi. Ada makhluk pindahan berupa makhluk gundul yang menyeramkan, di mana tadi malam
kita sudah mengetahui dia itu berubah menjadi sosok perempuan. Iya Bang? Iya. Apanya tidak menutup kemungkinan Wanita. kita mencurigai apa yang diceritakan oleh Nyai Tarwina itu ada kaitannya dengan makhluk botak perempuan itu. Masuk akal nggak? Ya masuk akal Mas. Makanya saya dengarkan, saya cermati. Nah ini penting nih, nambah-nambah ini. Oh berarti makhluk tadi sedang mencari. Enggak mas, Mas. kemarin itu enggak cantik yang seperti diceritakan bibi itu loh mas. Kan cantik sekali. Dengarkan dulu Pak. Iya Mas, iya Mas. Oh maaf mas. Pak Lurah. Ternyata kalian di sini. Assalamualaikum. Salam Pak Lurah. Bingung. Saya cari-cari ternyata kalian di sini. Saya datang membawa informasi yang sangat-sangat penting. Ini adalah kunci kita menyelesaikan permasalahan di Sawyara ini. Bagus Pak Lurah, sebagai seorang lurah memang harus seperti itu. Ya. Menjalankan tugas. Jelas. Seperti yang sudah kita rencanakan. Di pagi itu, saya akan memerintahkan warga kepada siapapun warga yang nantinya ditangkap dan tidak dimakan oleh makhluk gundul itu. Harus benar-benar jeli untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari makhluk gundul itu ataupun nenek-neneknya. Nah, di situ kita membuahkan hasil. Apa itu Pak Lurah? Kita mendapatkan satu nama, di mana nama itu adalah makhluk yang sedang dicari oleh makhluk gundul itu. Itu makhluk dicurigai sedang dicari apa sudah pasti dicari? Sudah pasti dicari karena di sini warga saya itu mengatakan bahwasanya dia mendengar ucapan dari makhluk gundul saat berbicara dengan neneknya. Dia itu bukanlah Frenti. Dia itu bukanlah Frenti. Bebaskan saja. Dia bukan Frenti. Bebaskan saja. Berarti kesimpulannya Kesimpulannya di sini, makhluk gundul dan nenek itu datang ke hutan ini mencari makhluk yang bernama Frenti. Frenti. Nah, pertanyaannya, jenengan kan lurah, ada nggak warga yang bernama Frenti? Nah, itu permasalahannya. Selama saya menjabat dan menduduki kepemimpinan di Sawyara ini, saya tidak pernah mendapatkan data di mana nama Frenti itu masuk ke dalam penduduk di Sawyara ini. Itu menjadi permasalahannya. Apakah makhluk gundul itu datang salah tempat? Kan bisa saja. Dia hanya bikin onar. Ketika dia lapar, dia mencari makan, menyiksa makhluk lain. Kalau dari data penduduk, nama Arinti ada. Tapi kalau Frenti tidak ada. Jangan salah tangkap nanti yang di jalan sana. Ya maka dari itu, saya kan harus benar-benar memastikan kau sedang ingin membantu menyelesaikan masalah dan ingin menghadapi makhluk gundul itu. Saya ada informasi kepada Pak Lurah. Saya tadi malam mempergoki makhluk gundul itu berubah jadi perempuan. Ya, itu pun sudah pasti. Yang dikatakan warga saya pada pagi itu juga. Kami pun sudah benar-benar menyaksikan dengan sendirinya bahwasanya dia dari wujud perempuan jalan bersama nenek-nenek ke semak-semak lalu keluar menjadi makhluk gundul. Dan satu lagi, ada 7 warga saya yang dikutuk menjadi binatang. Itu saya bingung bagaimana menyembuhkan warga saya itu. Kau tahu teman saya Pak Lurah yang ada dengar-dengar di sini? Yang gemuk. Yang gemuk. Ya, Ini dikutuk jadi jago. Gak usah kaget Pak Lurah, tidak apa-apa. Saya pun gak kaget. Tenang, panik seperti itu. nih, warga saya ada yang dikutuk menjadi babi, ada yang dikutuk menjadi anjing, ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi sapi. Untuk tidak dijadikan hewan kurban itu. Ya ini teman saya Yogi.
saja kok. Nah, permasalahannya sama. Saya tidak tahu cara untuk menyembuhkan dan mengembalikan warga saya untuk kesedia kala. Apalagi saya harus mengembalikan sahabat kalian. Seperti ini saja. Kita bagi tugas, Pak Lurah. Apalagi ini tugasnya. Jenengan seorang pemimpin kan memiliki hak banyak di sini. Ya. Tolong sebarluaskan kepada setiap pelosok-pelosok yang namanya Friendly itu siapa. Nah, kalau ada nanti hubungi saya lagi. Ya, kalau itu sih pasti, karena setelah saya mendapatkan informasi itu, saya mengumpulkan data dari kependudukan di Desa Sawiara ini. Saya benar-benar mencari siapa nama yang disebutkan itu, Friendly. Memang nyatanya tidak ada. Mungkin pendatang Pak Lurah yang lagi berkunjung. Yang namanya pendatang, jika tidak melakukan teror seperti makhluk gundul itu, pastinya akan selalu didata. Data yang masuk dan data yang keluar. Oh iya. Mungkin sementara itu dulu Pak Lurah. Lalu untuk menyembuhkan warga-warga yang terkutuk itu bagaimana? Tugas saya sedang mencari obat bagaimana untuk teman saya kembali seperti sedia kala dengan cari si Friendly. Barangkali dengan nemuin Friendly, langsung diberikan ini Friendly maunya apa, tapi tolong sembuhkan yang sudah disihir kan bisa. Cocok? Baiklah. Berarti untuk kalian harus berhati-hati. Jangan sampai di antara kalian ini ada yang terkena sihir. Karena warga saya yang terkena sihir itu pada saat mereka itu mengintai, Iya, ya sama. dia membuntuti nenek nenek. Ya, terima kasih. Ini adalah progres yang baik. Semoga ini awal yang baik untuk menyelesaikan di Sawiara. Baiklah. Lalu apa yang kau dapatkan? Apakah kamu mendapat informasi lain? Nanti saya laporkan ketika informasi itu sudah pasti dan jelas. Sementara ini saya kumpulkan sedikit demi sedikit informasi itu. Nanti setelah sudah matang, saya sajikan kepada Pak Lurah. Dari informasi ketua di sini, dia itu mencari makhluk untuk dijadikan sebagai ulama ataupun apa di planet lain. Udahlah, kalau itu nyampein. Ya ngamur itu. Udah, ya silakan dia silakan menafsirkan model seperti apa. Biarkan dia menafsirkan liar dengan pikirannya. Kita menggunakan logikanya. Baiklah, saya akan benar-benar mencari data-data penduduk yang pasti dan menanyakan kepada seluruh warga. Ya, siap. Takutnya Friendly itu adalah anak yang baru lahir. Kan kita tidak tahu. Ya, siap. Baiklah, silakan kalian kerjakan tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Friendly. Tugas sudah tambah Mas. Tadi namanya yang masuk ke sini Felinta. Oh ya. Felinta Pak. Felinta tadi. Felinta. Makhluk gundul itu sedang mencari makhluk yang Pegangin sel. Friendly. Oh, Friendly. Ya. Felinta. Semakin mengerucut ya. Mungkin tidak pernah merasa kenapa aduh. Merindi. Kayak wadahe mbah nyemburi mbah. Digendong yang Wadahe kayak wadahe mbok keri. tumben Pak. Ayo Gon. Wah, sembung-sembung kepriwe sih. Assalamualaikum. Salam. Nenek itu Mas. Nenek. Bibi. Saya memperingati kalian. Hati-hati berjalan di hutan ini. Ada apa Nyai Tarwina? Apa yang kau lihat di hutan ini? Ternyata hutan ini adalah hutan kekuasaan dari penyihir agung. Kekuasaan penyihir agung. Kau tahu dari mana Nyai Tarwina? Saya tadi melihat ketika saya dalam perjalanan pulang. Saya melihat penyihir agung sedang berjalan. Lalu saya mengurungkan niat saya
untuk kembali ke kerajaan. Dan saya memberitahu kalian tentang penyihir agung ini. Siapa sebenarnya penyihir agung itu? Apakah jenengan mengetahui banyak mengenai penyihir agung itu? Saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan penyihir agung. Namun saya tahu bagaimana bentuk fisik dan bagaimana kekuatan dia. Penyihir agung memiliki ilmu sihir yang sudah sangat lama. Dia menguasai hampir semua ilmu sihir yang pernah diciptakan di dunia ini. Apakah dia berupa nenek-nenek? Berambut putih? Kau sudah mengetahuinya. Teman saya ini disihir menjadi jago. Temanmu manusia? Iya, untung saya baik hati. Saya merawatnya. Kau mengatakan temanmu disihir oleh penyihir agung dirubah menjadi ayam. Benar sekali. Lah, tujuan saya datang ke Sabiara ini. Hutan ini namanya Sabiara. Yang pertama, saya kasih bocoran dulu ya. Di Sabiara telah terjadi sebuah teror makhluk misterius yang menakutkan. Itu satu. Jujur, lupuk hati saya yang paling dalam, saya ingin membantu warga-warga di Sabiara agar tidak mendapatkan teror itu. Yang kedua, saya ingin menyembuhkan teman saya namanya Shogun itu agar bisa berubah kembali menjadi hidup manusia. Apa kau mempunyai Dan mengetahui caranya? Sebentar. Dari kau mengatakan bahwasanya temanmu dirubah menjadi ayam dengan ilmu sihir yang dikuasai oleh penyihir agung, saya malah jadi mencurigai. Kenapa Felinta seringkali datang ke hutan ini? Jangan-jangan kecantikan dia yang membuat Pangeran Javas, pangeran dari kerajaan Harupat Kawung, menjadi seperti makhluk yang bodoh dan diperbudak oleh cinta. Saya rasa Felinta itu meminta bantuan terhadap penyihir agung. Dia sudah mengetahui bahwasanya penyihir agung bersemayam ataupun bertempat tinggal di hutan ini. Ini semakin meruncing dan kecurigaan saya semakin terlihat jelas terhadap Putri Felinta. Dan untuk masalah temanmu, dulu sekali Tuan Raja Bunisoro pernah menggelontorkan banyak sekali uang harta dari kerajaannya untuk membayar seorang penyihir. Dia mengatakan dan memberikan tugas terhadap penyihir itu untuk menyihir sebatang kayu dirubah menjadi ular dan dikembalikan seperti semula. Penyihir itu melakukannya dengan benar dan semuanya mulus tanpa ada halangan. Saya bisa meminta tolong kepada Tuan Raja untuk kita mencari tahu
di mana penyihir itu tinggal. Dan saya rasa, dan saya yakin sekali temanmu bisa sembuh dengan ilmu dari penyihir yang dia kuasai. Tetapi kalian harus membantu saya dalam pencarian ataupun mengungkap kebohongan besar yang dilakukan oleh Felinta terhadap keponakan saya, Pangeran Capas. Oh, tentunya. Saya sangat setuju. Kau setuju? Setuju. Baiklah. Saya senang bekerja sama dengan kalian. Saya rasa dengan hadirnya kalian di permasalahan ini akan mengungkap kebohongan besar yang dilakukan oleh Felinta. Tunggu. Kurang ajar Felinta. Capas itu anak raja dari kerajaan Bunisora adalah raja dari kerajaan Harupat Kawung. Oh, ada kerajaan Harupat Kawung memiliki raja jenengannya Bunisora. Raja Bunisora memiliki anak bernama Pangeran Capas dan menikah dengan Felinta yang sedang dicurigai. Ya. Bilang bibinya sih ya. Ya. Wah, Nyai, apa jenengan pernah mendengar seorang nama perempuan? Renti namanya. Ren. Risiko. Renti. Iya. Saya tidak pernah mendengarnya. Kenapa aku mencari perempuan bernama Frenti itu? Ya. Apakah ada sangkut pautnya dengan penyihir agung ataupun permasalahan yang sedang kita hadapi ini? Ya siapa tahu di Nyai Tarwina. Soalnya saya mendengar satu nama itu dari pemimpin di sini. Nenek-nenek atau yang disebut penyihir agung kita mencari Frenti. Nah, namun kita tidak tahu Frenti itu siapa. Sedangkan warga di Sawiara tidak ada yang bernama Frenti. Ya udahlah, itu nanti bisa kita kembangkan lagi. Yang terpenting ini, tolong jenengan temui Tuan Raja si Bunisora untuk minta bantuan menyembuhkan teman saya dari kutukan ini, dari hewan ayam itu. Tolonglah. Ya. Yang terpenting di sini kita saling menguntungkan. Saya membantu permasalahan kalian dan kalian membantu saya mengungkap kebohongan besar. Terima kasih Nyai Tarwina. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga saja dari kerajaan Harupat apa tadi? Harupat Kawung bisa mau membantu. Tuan rajanya mau membantu memberitahu tempat penyihir itu di mana. Nih, kalau diurut-urutkan kayak nyambung loh, Dik. Contohnya penyihir agung sudah kita dapatkan tadi malam. Wah. Dia sudah mengatakan di sini sedang dikuasai oleh penyihir agung. Ya. Itu satu. Yang kedua, Jangan-jangan penyihir agung itu membantu siapa? Felinta untuk merubah dirinya menjadi cantik dan mempengaruhi ataupun menyihir pangeran Capas. untuk jatuh cinta kepada. Ya, kemungkinan juga sih. Ya, yang penting kita sambil tunggu si Tarwina ke sini untuk membawakan kabar baik mengenai penyembuhan si Shogun ini. Gini aja Mas. Ini kan menurut asumsi kita itu ada kaitannya. Bagaimana kita cari tahu mengenai asal usul dari Felinta apa salah saja namanya? Felinta. Oh ya, Felinta ke bibi itu nanti jika datang lagi. Nah, kalau itu pasti wajib. Yang terpenting ini sekarang berarti Ya kita tetap menyisir cari-cari yang ada aja Mas lah. Enek gula Gun. Kan ada di kawa ya. banget, Jen.
Kandang iki. Ya kan dikandangi bae ngil kon. Geger temen. Oh, si Sandep. Badang Wijaya Diningrat, sang keturunan darah biru dari Kesultanan Sriwacasu. Apa? Siapa? Ulangi tadi. Siapa namanya? Sandep? Sindep. Ah, Sindep. Badang Wijaya Diningrat. Siapa yang kasih nama itu? Memang itu nama dari Tuanku Badang Wijaya Diningrat. Berdiri. Dari darah biru Kesultanan siapa tadi? Sriwacasu. Ya Allah, Mbah. Tuanku Badang, Enggak usah pakai tuang-tuang. saya sudah menuruti apa perintah. Apa kok? Ngomong apa ini? Ngomong apa? Dia minta dilepaskan. Saya sudah menuruti perintahmu. Saya sudah pergi ke timur untuk mencari sang penyihir dari kerajaan Nabi Sulaiman untuk menyembuhkan temanmu yang dirubah menjadi ayam. Ketemu berarti? Ya, saya sudah bertemu. Inisiatif apa jenengan, Mbah? Ala-ala namanya meribati peduli di. Dia sanggup, Wah. Mas. Ya, maaf bagus banget, Mbah. Setelah saya menyebutkan namamu, kau diperintahkan oleh Tuanku Badang Wijaya Diningrat. Dia langsung tertunduk dan mengiyakan perintah itu. Syukurlah kalau begitu. Tetapi dia meminta, mohon maaf, dia meminta 2 batang rokok yang lancip belakangnya. Itu sih kamu, Deang. Maksudnya, 1 untuk saya, 1 untuk dia. Tuh. Seperti itu, Tuanku Badang. Ya untuk hari ini sih saya nggak bawakan besok. Masa bayaran urusan saya nanti. Jangan dibahas ini, malu-malu. Yang kemarin tidak apa-apa. Pancen pokoknya. Akan saya panggilkan. Iya bisa nggak dipanggil ke sini Mas Teh? Bisa. Dia sudah bersiap untuk didatangkan kemari. Ya syukur kalau seperti itu Mas Teh. Dan Nanti tolong panggilkan langsung. Apa lagi? jaga temanmu. Ya ini ada pesan apa? Karena Ngomong sebentar apa? lagi akan disembuhkan. Ah, kamu yang ini aja, jangan yang ini enggak. Mahal ini sekarang rokok mahal. Ya, belum maring Anak habis itu ya. nanti saja. Yo pengen duit duit kesem kok gelem kok. Alah, ada ngerti ku. Ngerti ku. Alah, ini berat dunia. Jadi wis ora turanan ilmu Terpaksa nak tiru maning. Sesuai permintaanku, Saya ngomong kewan dia. kau diperintahkan untuk menghadap Tuanku Badang untuk melakukan suatu perintah yang nanti akan diperintahkan terhadapmu. Monggo. Datanglah dan bawalah kesembuhan bagi sahabat Tuanku Badang itu. Ini dia, manusia yang sangat suci bernama Badang. Suci. Perkenalkan Mbah Dangik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fuad Reksi. Fuad Reksi. Fuad Reksi. Fuad Reksi. Oh, nggih, Tuan Fuad Reksi. Silakan. Benar, Tuan. Dan maaf sebelumnya Tuan Fuad. Saya manggilnya Fuad saja ya. Saya sering dipanggil dengan nama Reksi. Menyang rupun. Ini saudara saya sudah mengatakan semuanya kepada jenengan, sudah bercerita panjang yang jelas kan. Ya,
saya meminta bantuan kepada jenengan. Seperti yang sudah dibicarakan, bahwasanya kedatangan saya ke tanah ini itu memerlukan biaya yang sangat besar. Jika memang kalian mampu membayar dan membiayai saya akan siap melakukan apapun. Karena di sini Sudah, tenang. Tuanku Badangik adalah keturunan darah biru yang memiliki harta kekayaan yang tidak terukur. Bahkan asal kau tahu manusia, kunci dari gerbang untuk menyimpan harta kekayaan dari Tuanku Badangik tidak bisa untuk dipikul oleh 3 orang. Gitu kan, dapat cerita dari mana? Badangik yang bercerita itu. Membutuhkan 7 orang untuk mengangkat kunci dan membuka gerbang itu. Ya percaya. Perkara bayaran urusannya nanti kamu dengan dia. Tenang saja, saya jamin. Darah biru. baiklah. Jika memang seperti itu dan kalian sudah mempersetujui apa persyaratan yang saya minta. Karena perlu kalian ketahui, saya adalah penyihir yang lahir di zaman dari Nabi Sulaiman. Nah, kau dengar sendiri, Tuanku Badangik. Saya mempelajari semua sihir-sihir yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Berarti untuk merubah atau membalikan benda atau ini teman saya ini. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, yang hanya melemparkan tongkat lalu menjadi ular. Itu adalah hal yang sangat mudah bagi saya. Apalagi di sini, saya hanya mengembalikan sihir itu ke wujud semula. Nah, itu permasalahannya, Tuan Fuad. Tongkat yang dilempar Tuan. Apa maksudnya dia? Iya, iya setuju, saya setuju itu. Tapi ini yang mau dirubah ini. Nah, sudah melihat dengan nih. Biar saya saja Tuanku. Biar saya saja. Mami temaniku, kau ngomong sih. Sokun, kau akan disembuhkan oleh sang penyihir dari zaman Nabi Sulaiman. Kamu yang bisa ngomong sama dia. Kau siap? Kasih. Baiklah, dia siap. Nama dia Sokun. Namanya Shogun Wiratama. Siapa namanya tadi? Shogun Wiratama. Shogun Wiratama. Shogun, bukan Shogun. Shogun Wiratama. Shogun. Shogun Wiratama. Memang dia berbicaranya seperti ini, Tuanku Badangik. Ya, itu. Siapa nama orang tuanya? Lah ya orang ngerti manikung itu, Pak. Betulnya siapa itu? Taslim. Taslim. Shogun Wiratama bin Taslim. Bukan. Dia yang paling diandalkan di waktu masa hidup dari Nabi Sulaiman. Dia mengakui itu. Hidup. Udah lama ini. Kamu juga sangat lama. Dia kabur kayak tomongnya. Hilangin itu. Sekarang saja Tuanku Badangik. Sabar kun. Mari kun, mari. Kun. Tenang pae. Ditambani Kun. Sabar. Iya, mari nangku mari. Nang pae untuk eman mereka. Iya. Nabi Tiktok.
Sokon Wiratama bin Tasmi. Apa? Ngomong apa dia? Dia sangat senang akan kembali ke bentuk manusia. Tenang, aku tenang untuk punya sahabat kayak kita. Kita peduli sama kamu. Terus Ini sudah berhasil. Ente. Kurang kisi-kisi tambah ya. Seperti ini manusia. dengarkan terlebih dahulu, tuanku. Sihir-sihir